bagaimana kita harus melakukan perbaikan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden untuk melakukan transformasi dan transformasi total untuk menyelenggarakan olahraga dengan lebih baik dari sisi penyelenggaraan, dari sisi keamanan, manajemen, pengaturan supporter, penonton, sehingga semua bisa terselenggara dengan baik dan semuanya baik penonton, penyelenggara, pemain, semuanya betul-betul bisa diamankan. Tentunya Polri terus melakukan upaya perbaikan. Beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan perubahan terkait dengan Perpol nomor 10, di mana di dalamnya mengatur bagaimana penempatan personel, kemudian yang paling utama adalah analisa terhadap risiko, khususnya stadion yang akan digunakan, sehingga di situ kemudian bisa ditentukan dengan kapasitas yang ada, dengan pintu-pintu keluar, pintu masuk, exit, kemudian bagaimana kesiapan dari kesehatan yang ada, sehingga semuanya menjadi satu kesatuan. Dan itu juga yang kemudian berdasarkan formula tertentu kita tetapkan berapa jumlah kapasitas penonton yang besar. Dan ini sudah berjalan kemarin di Piala AFF, dan tentunya di Liga 1 juga kita akan melakukan hal yang sama. Hari ini kita baru saja selesai melaksanakan kegiatan pelatihan dengan menghadirkan langsung para pengajar dari Coventry University, di mana 3 dari beliau adalah ahli-ahli dari Coventry University dan 2 adalah para komandan atau para pelaksana yang kemarin telah melaksanakan pengamanan di sepak bola Piala Dunia di Qatar, sehingga tentunya beliau juga sudah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, dan kita alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ilmu, kemampuan, dan tentunya ilmu dan kemampuan yang diberikan oleh beliau-beliau ini tentunya akan kita kembangkan. Jadi nanti dari peserta pelatihan ini kita minta untuk kemudian mengajarkan kepada rekan-rekannya yang lain, sehingga kita harapkan secara bertahap di semua wilayah kemudian memiliki standar dan kemampuan yang sama, sehingga kita bisa menyelenggarakan kompetisi khususnya di bidang keamanan sepak bola dengan lebih baik sesuai dengan standar FIFA. Dan ini tentunya menjadi sangat penting karena Indonesia ini memiliki talent-talent yang luar biasa, penonton yang sangat besar, dan ini apabila bisa dikelola dengan baik, tentunya ini semuanya bisa akan menumbuhkan pemain-pemain yang tentunya akan bisa berkompetisi dengan baik, dan harapan kita bisa mewujudkan kompetisi sepak bola yang lebih sehat, berkualitas, dan tentunya ke depan bisa membawa nama harum bangsa Indonesia di tingkat nasional. Tentunya ini menjadi harapan kita semua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan tentunya kita terus akan meningkatkan kemampuan. Yang sebagai tambahan bahwa setelah ini kami juga akan mengirimkan personil-personil kita ke luar negeri untuk kemudian melaksanakan studi banding, sehingga kita mendapatkan gambaran dan bisa melakukan pengayaan untuk penyelenggaraan keamanan sepak bola yang betul-betul sesuai dengan standar FIFA internasional. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Silakan.
tahu. Mana ada motor gue. Takutnya harus dulunya lain. Utamanya perubahan yang kita lakukan, kalau rekan-rekan lihat bahwa saat ini terkait dengan penentuan kapasitas jumlah penonton itu dilakukan dengan menggunakan analisa risiko. Analisa risiko ini tidak hanya dilaksanakan oleh kepolisian saja, tapi kita melibatkan juga tim dari stakeholder yang lain, sehingga kemudian di situ kita bisa menentukan bagaimana dengan kesiapan stadion tersebut untuk menyelenggarakan suatu pertandingan, sehingga di situ kemudian ditentukan mana yang kurang. Misalkan seperti apabila dalam situasi tertentu penonton harus bisa keluar dalam waktu 5-10 menit, misalnya seperti itu. Ini tentunya menjadi perhatian kita semua. Dan kemudian saat ini apabila rekan-rekan lihat bahwa di penyelenggaraan AFF kemarin kita coba bahwa yang ada di dalam stadion semuanya dilibatkan steward, sementara Polri ada di luar. Dan apabila situasi dibutuhkan, maka tentunya Polri nanti akan dihubungi dan kita masuk. Namun tentunya kita tetap melaksanakan pengawasan di sektor-sektor dengan menggunakan CCTV yang ada, sehingga kemudian kita pun juga siap. Antara steward dengan kepolisian tentunya juga saling berhubungan, sehingga suatu waktu eskalasi meningkat kita pun siap. Ini tentunya terus kita lakukan evaluasi karena memang model stadion dan kesiapan stadion masing-masing berbeda-beda, sehingga penentuan letak keberadaan polisi di sebelah mana ini juga kemudian kita sesuaikan. Namun paling tidak perubahan-perubahan itu kita lakukan. Kemudian terkait dengan peristiwa yang kemarin terjadi antara Persis Solo dan Persita, saya kira kita sudah perintahkan Kapolda Metro untuk usut tuntas. Saat ini sudah diamankan 7 orang sebagai tersangka, dan saya minta untuk terus dituntaskan karena kita tidak ingin ke depan masih ada lagi terjadi aksi-aksi seperti itu. Kita ingin bagaimana kita sama-sama menjaga agar iklim sepak bola kita ini betul-betul bisa kita jaga dengan baik kalau kita ingin maju. Jadi ini perlu kesadaran kita bersama. Mari kita jaga sama-sama, dan tentu ini tentunya perlu peran serta seluruh pihak. Jadi kira-kira seperti itu. Setelah adanya kursus pengamanan stadion ini, apakah ini hanya berfokus kepada sebuah atau stadion, atau juga akan ada perubahan dalam pengamanan atau pengawalan para pemain atau pihak tim? Karena belakangan ini kan kita sama-sama tahu bahwa tidak menyenangkan juga terjadi kepada para Persis Solo, Pak. Dan itu hanya berselang beberapa hari dari kursus pengamanan stadion. Hal apa, Pak? Hal krusial apa yang akan diterapkan untuk pengamanan atau keamanan para pemain? Terima kasih. Terima kasih. Jadi tentunya apa yang diajarkan oleh beliau terkait dengan pengalaman-pengalaman di luar negeri, model-model para pengamanannya seperti apa, dan kemudian kita bandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam negeri, tentunya ini menjadi satu kesatuan. Memang utamanya yang dilatihkan adalah terkait dengan bagaimana pola pengamanan di stadion dan sekitar stadion. Namun juga tentunya kita tidak berhenti sampai di situ, termasuk bagaimana mengawal dan mengamankan pemain dari titik keberangkatan sampai di tempat pertandingan dan kembalinya. Ini juga menjadi bagian yang akan terus kita evaluasi. Dan saya kira ini menjadi tantangan buat kita semua agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya saya himbau kepada teman-teman, para manajer-manajer, pemimpin-pemimpin klub, pemimpin-pemimpin supporter juga, mari kita berikan edukasi
kita semua bisa mempersiapkan diri dengan baik. Jadi hal-hal lama yang mungkin harus tinggalkan. Dan tentunya terhadap hal-hal yang seperti itu, apalagi yang bersifat anarkis, merusak dan sebagainya, kami dari Polri tentu akan mengambil tindakan tegas. Oke, cukup ya.